Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Hussein Arifki dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi saya di sini mendapatkan tugas dari Ibu Imro'ah untuk menjelaskan artikel yang setelah saya buat dengan membuat video seperti ini tentang implementasi Pancasila sebagai civil religion dalam mengelola kearifan lokal di Bali dan NTT. Jadi saya ini menggunakan sebuah analisis sosial budaya, teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman, salah satu bentuk dari kebudayaan itu adalah kearifan lokal. Nah, apa itu kearifan lokal? Jadi kita perlu tahu ya, kearifan lokal itu seperti apa gitu. Jadi kearifan lokal didefinisikan itu sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, teman-teman. Pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Nah, sementara itu terdapat definisi dari para tokoh-tokoh ya, mungkin mereka itu mendefinisikan itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi saya itu mengambil definisi dari Ahmar dan Syarifuddin. Mereka berdua itu menjelaskan bahwasanya kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Secara substansinya, teman-teman, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pedoman hidup. Budaya atau kebudayaan mengandung pengertian yang sangat luas, teman-teman, dan mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat. Perlu diketahui juga, kebudayaan itu memiliki tiga wujud. Kebudayaan itu memiliki tiga wujud, yaitu sistem budayanya, wujud sistem budaya, terus wujud sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik. Di Indonesia itu kaya akan berbagai nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara turun-temurun. Hal ini itu merupakan modal dasar dalam pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Namun dalam waktu kurun terakhir yang dapat dirasakan itu telah terjadinya sebuah degradasi moralitas sosial di Indonesia, terbukti hampir setiap hari di media massa seperti televisi yang kita dapatkan, yang sering kita lihat sehari-hari, dari surat kabar yang telah kita baca, banyak memberitakan terjadinya aksi kriminalisasi, tawuran, dan tindak kekerasan. Seolah-olah kekerasan itu telah menjadi bagian hidup keseharian bangsa Indonesia. Kondisi sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adab kesopanan dan nilai moral kemanusiaan. Arus globalisasi saat ini itu telah menimbulkan pengaruh negatif, sangat menimbulkan pengaruh itu terhadap perkembangan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Arus globalisasi menawarkan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta bergaya hidup konsumtif. Terbukti secara perlahan-lahan telah mereduksi nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Banyaknya bangsa Indonesia tentunya juga akan banyak nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya
Kearifan lokal mengajarkan untuk ramah tamah, ramah terhadap sesama, senyum ketika di jalan, menyapa, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, bersih-bersih lingkungan, sopan terhadap orang tua, sopan terhadap guru, rela berkorban untuk temannya, saling menghormati terhadap guru, dan saling bertoleransi terhadap lain agama. Namun, kearifan lokal yang ada tersebut kurang memiliki peran dan mulai pudar sebagai pedoman sebagai kebijakan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya agar kearifan lokal tetap dalam hidup dan berkembang serta mengikuti arus perkembangan globalisasi. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sebutkan di atas, maka sangat dipandang perlu untuk dilakukannya langkah-langkah agar kearifan lokal agar tetap hidup dan berkembang. Satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melalui pengumpulan data dari analisis kearifan lokal menurut keberagaman budaya di Indonesia. Jadi masuk dalam pembahasan civil religion, teman-teman. Apa sih itu civil religion? Kebanyakan, bahkan saya sendiri sebelum tahu, saya tuh menganggap civil religion itu kayak civil religion, pokoknya ada keterkaitannya dengan agama. Nah, mari kita bahas di sini ya. Nah, civil religion itu adalah konsep yang merujuk pada penggunaan nilai-nilai religius dan spiritual sebagai perekat sosial yang melampaui batas agama formal. Maksudnya gimana? Dalam Indonesia, civil religion itu dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengelola kearifan lokal, terutama di daerah dengan keberagaman budaya dan agama seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur. Soalnya saya tuh membahas tentang Bali dan Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Nah, Bali di sini dikenal dengan tradisi Hindu Bali yang sangat kental. Namun, NTT itu memiliki keberagaman agama seperti Kristen, Katolik, dan Islam yang berdampingan dengan budaya adat lokal. Nah, konsep civil religion itu pertama kali itu diperkenalkan oleh yang namanya Robert and Bella, yang merujuk kepada integrasi nilai-nilai religius ke dalam kehidupan publik yang terlepas dari identitas agama tertentu. Civil religion tidak menggunakan agama formal, akan tetapi menjadi perekat sosial yang mengedepankan nilai-nilai formal, nilai-nilai moral, spiritual dan kultural yang dapat diterima oleh semua golongan. Nah, dalam Indonesia Pancasila itu berfungsi sebagai civil religion yang menjembatani keragaman agama, budaya, dan suku yang berada di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang nantinya ini akan mampu menciptakan harmoni dalam masyarakat. Nah, kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam suatu komunitas sebagai respon terhadap lingkungan alam sosial dan budaya. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dilahirkan dari kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia. Sebagai salah satu kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia menganut yang namanya trilogi, teman-teman. Trilogi peradaban kebudayaan, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orang tua, serta hormat dan patuh kepada negara. Nah, kebudayaan mencakup 3 peradaban, yaitu peradaban sosial, peradaban ekonomi, peradaban politik. Nah,
Peradaban sosial itu mempunyai 3 aspek, yaitu legenda suci, mitos, dan adat istiadat. Nah, sekarang teman-teman kita masuk kepada analisis kasusnya, yaitu tentang keberagaman agama. Nah, banyak kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, terdapat 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia dan 1 kepercayaan lainnya. Nah, teman-teman pasti tahu lah. Nah, di agama terdapatnya agama Islam, terus agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, agama Konghucu, dan kepercayaan lainnya selain itu. Nah, pada hakikatnya teman-teman, semua agama itu mengajarkan kebaikan dan menyuruh kepada pengikutnya untuk saling menghormati antar beda agama dan saling menjaga hubungan sesama manusia. Salah satu contoh kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama adalah sikap toleransi yang mewujudkan terjadinya kerukunan umat beragama. Nah, dalam agama Islam dikenal dengan istilah tasamuh atau toleransi yang dibedakan menjadi 2 macam. Nah, teman-teman, 1 toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap non-muslim. Nah, toleransi dalam Islam adalah sebatas menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Selain itu juga tidak boleh saling memaksa untuk mengikuti suatu agama. Jadi kita nggak boleh memaksa seorang untuk masuk agama kita. Jadi tidak boleh, teman-teman. Nah, selain itu juga tidak boleh saling memaksa tadi ya. Nah, dalam kehidupan beragama, Islam mendidik umatnya untuk bersikap tasamuh tadi, saling toleransi. Tasamuh itu toleransi, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya apa ya? Untukmu agamamu, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu menurut perspektif Islam. Nah, dalam ajaran Hindu, nilai kearifan Trihita Karana berkaitan dengan mewujudkan kerukunan umat beragama. Agama Islam mengajarkan untuk bertasamuh. Dalam ajaran Hindu juga mengajarkan itu. Jadi dalam nilai kearifan yang namanya Trihita Karana itu berkaitan dengan mewujudkan kerukunan umat beragama tadi, at-tasamuh tadi, teman-teman. Nilai kearifan Trihita Karana yang terbentuk dari 3 kata. Tri 3, Hita yang artinya kebahagiaan dan sejahtera. Dan karena yang berarti sebab itu penyebab. Nilai Trihita Karana mengajarkan 3 penyebab kebahagiaan yang bersumber pada 3 keharmonisan hubungan, yaitu harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu agama Hindu ya, teman-teman. Nah, harmonisasi hubungan antara manusia Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama umat Islam, dan harmonisasi hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Nah, agama Hindu mengajarkan yang demikian, dan juga agama Islam mengajarkan yang demikian sama. Pokoknya intinya sama, teman-teman. Agama Islam mengajarkan kita untuk bertasamuh, saling toleransi, dan begitu juga dengan agama Hindu. Dan semua agama itu mengajarkan sebuah yang namanya toleransi. Nah, itu analisis kasus yang pertama tentang keberagaman agama. Terus yang kedua, keberagaman suku etnis. Nah, selain memiliki keberagaman agama, Indonesia juga memiliki keberagaman suku. Keberagaman suku dapat menjadi kekuatan dan peluang, namun dapat juga memicu konflik atau perpecahan. Jadi ada 2. Keberagaman suku itu mempunyai sisi negatif dan negatifnya juga ada. Nah, suku atau etnis Jawa merupakan kelompok suku bangsa yang terbesar. Nah, ya, Pulau Jawa ini suku bangsanya itu banyak, teman-teman. Populasinya sebanyak kurang lebih 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari total penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, ada
suku Jawa, terus Osing, Tengger, terus siapa lagi? Samin, Bawean, Naga, Nagarin, dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Nah, itu teman-teman. Jadi keberagaman suku tadi bisa menimbulkan akibat positif dan negatif. Nah, terus masuk analisis kasus yang ketiga itu keberagaman bahasa. Selain memiliki keberagaman dalam agama dan suku atau etnis, bangsa Indonesia juga memiliki keberagaman bahasa. Jadi dengan keberagaman suku dan etnis, bahasa yang berkembang menjadi banyak. Nah, terdapat 250 bahasa yang ada di Indonesia. Jadi semakin banyak suku dan etnis, semakin berkembang suku ini, ada suku ini, maka secara otomatis bahasa juga mengalami kenaikan gitu. Jadi awalnya tadi 250 bisa menjadi 230. Itu seiring berkembangnya suku dan etnis di Indonesia. Nah, keberagaman agama, suku, etnis, dan bahasa tadi menciptakan keberagaman dalam budaya. Keberagaman ini merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang sejak dahulu, kala terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam warisan budaya ini. Penduduk dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertahankan melalui kepedulian dan kemauan untuk melestarikan warisan budaya. Hal ini dapat tercermin dalam status kunjungan penduduk ke tempat-tempat peninggalan sejarah atau warisan budaya seperti candi, museum, benteng, gua bersejarah, rumah adat, dan lain sebagainya. Dan adapun tujuan dari kunjungan tersebut dapat beragam. Salah satunya adalah kebutuhan penelitian, pendidikan, atau rekreasi. Dan tentunya kita lebih banyak rekreasi ya dibanding kebutuhan penelitian dan pendidikan gitu ya. Nah, di samping melalui kunjungan tempat warisan budaya, kepedulian penduduk dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai budaya dapat tercermin dalam kegiatan melihat atau menyaksikan pameran seni budaya. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, kita menemukan kesimpulan. Nah, civil religion di Bali dan NTT itu berperan sebagai perekat sosial dalam mengelola kearifan lokal, menjaga harmoni antara agama serta melestarikan budaya dan lingkungan. Terus pendekatan ini dapat dijadikan model untuk wilayah lain di Indonesia, bukan hanya di wilayah NTT dan Bali, tapi di seluruh negara Indonesia yang memiliki keberagaman yang serupa. Dengan memadukan nilai-nilai universal, adat, dan agama, civil religion menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan sosial dan budaya. Kearifan lokal dalam sistem budaya Indonesia tercermin dalam keberagaman budaya, keberagaman suku atau etnis, keberagaman bahasa. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun lingkungan sekitar adalah bahasa daerah. Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat tercermin dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kunjungan ke tempat peninggalan sejarah atau warisan budaya, melihat pertunjukan, pameran atau seni, penggunaan busana daerah tradisional. Misalkan dalam acara 17 Agustus Karnaval itu sering menggunakan busana daerah tradisional biasanya, upacara adat. Status kunjungan penduduk ke tempat-tempat peninggalan sejarah warisan budaya masih rendah. Pertunjukan atau pameran seni yang sering diikuti adalah seni musik dan seni tari. Penggunaan busana daerah tradisional hanya dilakukan pada saat menghadiri upacara keagamaan saja. Upacara adat banyak diikuti oleh penduduk. Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan acara paling adat, beragam, dan banyak. Nah, itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kearifan lokal dalam sistem sosial tercermin dalam keadaan masyarakat yang aman, terpelihara kehidupan yang akrab dan penuh gotong royong. Toleransi dan kepedulian
sebagai wujud kearifan lokal tercermin dalam sikap persetujuan masyarakat apabila ada kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh suku bangsa lain maupun pemeluk agama lain. Toleransi juga ditunjukkan dengan sikap persetujuan masyarakat terhadap pertemuan dengan suku atau etnis lain maupun pemeluk agama lain. Kepedulian juga tercermin dari budaya menjadi sumber daya alam utamanya. Nah, kearifan lokal dalam kebudayaan fisik tercermin dalam banyaknya situs atau bangunan bersejarah yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Indonesia. Situs bersejarah tersebut adalah gedung bersejarah, pelabuhan bersejarah, stasiun bersejarah, tempat spiritual, makam, dan petilasan dan lain-lain. Nah, jadi itu ya teman-teman ya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya tadi adalah civil legend berperan sebagai perekat dalam mengelola kearifan lokal sebagai untuk menjaga keharmonian antar agama serta melestarikan budaya lingkungan. Nah, itu. Nah, cukup sekian dari saya teman-teman penjelasannya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang perlu dibenarkan atau dari perkataan yang salah tadi bisa diingatkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Imro'atus Sholihah yang telah memberikan ilmunya yang begitu banyak kepada kita semuanya, sehingga kita tidak bisa membalas apapun kepada beliau kecuali dengan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.